Girangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanyalah kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu yang menonjol buah zaitun, seperti pada waktu memetikkan susulan, apabila panen buah anggur sudah. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau bertanya, apakah kita semua baik-baik saja dalam pandemi COVID-19 ini? Saya percaya sebagai orang percaya bahwa kita semua baik-baik saja. Dan sebagai orang percaya, saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan telah memberikan bagi kita nafas kehidupan sampai dengan saat ini. Untuk memulai aktivitas saya di malam hari ini, ada sebuah cerita inspiratif kepada kita semua. Rafa Jafar yang akrab dipanggil RJ adalah bocah yang memiliki hobi mempelajari dan mengedukasi anak-anak tentang bahaya sampah elektronik. Bocah dari SMP Lab School ini juga senang sekali mengumpulkan sampah-sampah elektronik. Bahkan sampai menerbitkan bukunya dengan judul Dropbox atau sampah elektronik. Ketika masih berumur 12 tahun, tidak hanya buku yang dia buat, dia juga membangun gerakan tempat sampah khusus atau tempat sampah elektronik yang ia namakan Dropbox, dengan tujuan agar sampah-sampah tersebut memiliki tempat tersendiri sehingga bisa didaur ulang kembali dan tidak mencemari lingkungan dan tidak akan meracuni berbagai tempat lainnya. Ia menempatkan Dropbox ini di lingkungan sekolahnya. Dropbox ini sudah tersedia di sekolah dasar Cikal dan sekolah menengah pertama Lab School, sekolah tunas muda, dan yang bisa dipindah-pindahkan ketika RJ melakukan pameran atau kunjungan ke sekolah-sekolah lainnya. Menurut RJ, langkah untuk mengurangi limbah elektronik mudah saja. Pilih gawai yang tahan lama, bisa dipakai 2 atau 3. Jadi semakin sedikit pembuangan sampah elektronik, maka bahaya pun akan berkurang. Gerakan ini memang belum masuk dalam skala nasional, tetapi keberhasilannya menyangkut isu sampah elektronik yang membuat dirinya dirujuk sebagai duta cilik dalam konferensi perubahan iklim PBB di Maroko pada November 2016. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam kisah tersebut memiliki nilai-nilai positif bagi kita semua, terutama bagi kita di dalam generasi milenial sekarang ini. Kita sebagai generasi milenial jangan hanya mau yang instan-instan saja, jangan hanya mau yang ada-ada saja, seperti yang anak EJ itu sudah lakukan. Lalu kita sebagai anak-anak generasi milenial hanya membeli dan hanya melihat saja. Tetapi bagaimana cara kita dan bagaimana cara pandang kita untuk berpikir lebih ke depannya lagi? Apa yang seharusnya kita buat? Dan apa yang harusnya kita kembangkan sebagai generasi milenial sekarang ini? Mungkin kita dapat mengelola hal-hal yang menurut kita hal-hal lama, tetapi membuatnya semakin menakjubkan. Jika dikaitkan dengan bacaan kita di sore hari ini, yakni Yesaya 24 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-13. Pasal ini merupakan nubuat Yesaya yang melukiskan hukuman Allah yang akan datang atas perbuatan kita sebagai umat manusia ini dengan keberdosaan kita saat ini. Ia membinasakan sebagian besar
ada hanyalah ketakutan yang melanda semua orang. Namun, di tengah situasi demikian, muncul puji-pujian kepada Tuhan yang dikumandangkan. Pujian ini menyatakan bahwa penghukuman Tuhan bukan untuk membinasakan kita sebagai umat manusia, melainkan membawa tugas bahwa bangsa Israel pada pertobatan yang sesungguhnya. Hukuman Tuhan memiliki tujuan agar umat Israel menyadari bahwa Tuhan semesta alam adalah Raja. Dialah Raja bagi seluruh umat Israel dan seluruh umat manusia ciptaannya. Dia berkuasa atas kuasanya, atas kita semua yang hidup saat ini. Hukuman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Dia memang Raja atas semua kehidupan kita saat ini. Tuhan memiliki hak mutlak atas hidup kita. Jangan biarkan kuasa menghantui kita, ambisi kita yang begitu kuat, begitupun materi maupun urusan-urusan pribadi lainnya yang mengendalikan kita, menguasai hidup kita. Kita sebagai umat sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sangat layak menghabangkan diri kita kepada Tuhan dan satu-satunya Raja kita. Kita patut menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan dan Raja kita. Penderitaan akan dialami oleh umat manusia karena mereka bertindak sewenang-wenang terhadap bumi sebagai tempat dunia. Sekarang ini, dosa sangat merajalela, tetapi pada akhir zaman, Allah menetapkan terjadinya suatu malapetaka, mengerikan dan tidak terelakkan atas semua pihak yang tidak senang dengan ketidakbenaran. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kebinasaan. Kebenaran ini ditunjukkan dalam skala internasional pada akhir zaman, manakala semua tidak bertobat dan berbalik kepada Allah akan dibinasakan. Bencana itu seperti api yang membakar dan menghanguskan. Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, bencana akan terlihat sulit untuk ditaklukkan. Pada konteks kita saat ini, keseringan membuang sampah sembarangan atau menebang pohon, mengunduli hutan, ini menunjukkan sikap ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Pada bacaan kita saat ini telah terlihat jelas pada Alkitab bagaimana bumi akan dihancurkan. Namun, bagaimana cara kita untuk dapat menciptakan keadaan dan dapat menciptakan keharmonian? Saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua sekalian, dalam konteks kita saat ini, yakni bencana di mana-mana. Bencana terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Salah satunya contoh banjir. Banjir karena ulah manusia dengan ketidaktaatan mereka membuang sampah sembarangan, membuang sampah-sampah plastik dan lain-lain sebagainya. Mereka membuangnya pada sungai, kali, di samping tempat-tempat tinggal mereka. Mereka memakan isi dan membuang sampah-sampahnya hingga berhamburan di jalan-jalan, sehingga kita juga merasa tidak enak untuk berjalan di tempat itu, atau tidak enak berada dalam suasana seperti itu. Apa yang seharusnya
yakni dengan memelihara lingkungan hidup kita. Tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah pada lereng-lereng gunung, menebang pohon sembarangan, karena akan berdampak tidak baik, yakni longsor, banjir, hutan yang akan tandus, akibat pula ketidaktaatan manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan? Atau apa yang seharusnya kita lakukan? Kita harus melakukannya dalam tindakan-tindakan kita. Sebagai tindakan-tindakan dalam keluarga kita. Untuk dapat mengurangi konteks tersebut. Apa tindakan nyata kita untuk tidak menyakiti bumi kita, melainkan menyelamatkannya bagi kehidupan bersama? Apa yang seharusnya kita lakukan? Langkah seperti apa? Keikutsertaan dalam melestarikan alam bukan lagi harus dilakukan sebagai bentuk ketaatan atau ikut-ikutan saja, tetapi dilaksanakan sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab umat Kristen sebagai umat ciptaan Allah. Kita bisa memulainya dari menyadarkan diri kita masing-masing bagaimana penting melestarikan kehidupan kita, menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, tidak menebang pohon sembarangan dan tidak melakukan pembakaran hutan. Tindakan seperti ini akan membawa kita kepada sebuah hasil yang lebih baik. Mulailah dari sekarang. Karena kalau tidak dari sekarang, kapan lagi kita akan memelihara lingkungan kita? Saya mau menyampaikan bahwa kita semua sebagai orang-orang percaya, Tuhan telah menebus dosa kita sebagaimana apa yang seharusnya kita lakukan untuk membalasnya. Mulailah dari hal-hal kecil, menjaga kebersihan lingkungan dan tidak menebang pohon sembarangan. Kiranya Tuhan memberkati kita.